Program talk show seputar dunia pendidikan Islam. Terwujudnya satu generasi muslim yang berilmu, beramal, berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Walillahi mulkus samawati wal ardh. Program talk show seputar dunia pendidikan Islam yang berbasis mahad atau pesantren. Pertama, menanamkan akidah yang benar kepada anak didik. Yang kedua, membentuk kepribadian yang beradab dan berakhlak mulia. Simak acara ini setiap hari Sabtu jam 16.00 sampai dengan 17.30 waktu Indonesia Barat di Roja TV dan Radio Roja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Pondok Pesantren Ibnu Abbas As-Salafi. Di sini kami menyelenggarakan pendidikan Islam yang kokoh dan komprehensif melalui ilmu akidah, fiqih, ilmu Al-Quran, hadis, bahasa Arab, sirah, dan cabang-cabang ilmu Islam lainnya. Para santri akan dibekali dengan pondasi yang kuat dalam memahami ajaran Islam. Kami menggunakan metode pemahaman ilmiah yang berlandaskan pada pemahaman sahih dari para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini memastikan para santri memahami Islam dengan benar sesuai dengan sumbernya yang otentik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I got my great experience as a student in the Ibnu Abbas As-Salafi Islamic boarding school. This experience has made me into a person who better, more aware of religious values and better prepared to face life challenge. عندما ألتحق بهذا المعهد لأول مرة أشعر بجو ممتلئ بالجد والحرص. في هذا المعهد نتعلم العلوم الشرعية كالفقه والحديث والأخلاق ونطبقها في حياتنا اليومية. فالأساتذة دائما يذكروننا عن أهمية التخلق بأخلاق فاضلة كالصبر والتواضع والتراحم والتعاطف والتعاون بين الناس. Kami bihamdillahi ta'ala telah mengembangkan pondok pesantren kami ini dari tahun ke tahun dan terus meningkatkan kualitas pendidikan dan juga pelayanan para santri sesuai dengan kemampuan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk kualitas pendidikan, kami juga sekarang mengundang native speaker, seorang syekh dari Yaman untuk perbaikan Al-Quran dan juga bahasa Arab anak-anak kita di pesantren. Harapannya dengan munculnya para tenaga-tenaga yang baik ini akan semakin meningkatkan kualitas pendidikan kita, ditambah dengan adanya kemudahan administrasi melalui aplikasi yang kita miliki. Sehingga dengan menggunakan satu aplikasi di HP, para wali bisa mengetahui perkembangan anak-anaknya dari mulai kehadiran aktivitas tahfidnya sampai hal-hal yang berkenaan dengan penilaian serta semua yang nantinya dibutuhkan para wali untuk memantau anak-anaknya. Karena tidak mungkin akan terwujudkan pendidikan yang baik tanpa peran serta orang tua, sekolahan, pengurus dan guru, serta lingkungan sekitarnya. Di samping itu juga, Pondok Pesantren Ibnu Abbas As-Salafi telah meraih akreditasi dari BAN SM Pemerintah Indonesia dan juga telah meraih muadalah ataupun akreditasi dengan Universitas Islam Madinah atau Al-Jamiah Islamiyah Madinah pada tahun 2021 yang lalu. Akreditasi ini sangat penting karena pesantren yang mendapatkan akreditasi di Universitas Islam Madinah itu ada kesempatan luas, lebih mudah untuk bisa diterima di sana. Semoga Pondok Ibnu Abbas As-Salafi ini bisa menjadi rujukan pendidikan putra-putri Bapak Ibu sekalian kaum muslimin
Dan semoga Allah Subhanahu wa taala terus membimbing kami untuk bisa mengembangkan pondok ini menjadi lebih baik dan lebih baik di kemudian hari. Insya Allah kami akan membuka pendaftaran santri baru untuk tahun ajaran 2024-2025 untuk jenjang PKPPS setingkat WUSTO atau setingkat SMP MTS untuk putra-putri Anda. Pendaftaran dimulai tanggal 1 September 2023 sampai tanggal 31 Oktober 2023. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk pendaftaran. Kunjungi website resmi kami di www.psb.ppiasragen.org. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program talk show seputar dunia pendidikan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dahu ba'd. Ikhwatal Islam, pemerhati roja dimanapun Anda berada, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Terima kasih atas kesediaan antum semuanya masih bersama kami di saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam, TV juga Radio Roja. Alhamdulillah, di kesempatan sore hari ini kita dapat bertemu dalam program Talkshow Pendidikan yang insya Allah ke depannya selama beberapa bulan ini akan kita mulai kembali di awal bulan ini hingga beberapa bulan ke depan, setiap pukul 16 waktu Indonesia Barat, agar kami memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu sekalian memberikan informasi yang bermanfaat berkaitan dengan pilihan-pilihan sekolah, pondok pesantren, dan lembaga pendidikan yang lainnya untuk putra-putri Anda semuanya. Dan Alhamdulillah kali ini senang sekali kami dapat kehadiran asatidzah dari Pondok Pesantren Ibnu Abbas As-Salafi, yang beliau-beliau ini menyempatkan waktunya dari Kabupaten Sragen, Kota Sragen ya Ustaz ya, Jawa Tengah, untuk hadir ke sini untuk berbagi berkaitan dengan hal-hal yang ada di pondok pesantren ini. Sangat menarik sekali dan ini sangat bermanfaat kepada Bapak Ibu sekalian untuk memberikan informasi supaya nanti tepat di dalam menitipkan putra-putri Anda mendapatkan pelajaran dan pendidikan yang pas dan bermanfaat untuk putra-putri Anda. Bagi Anda yang ingin bertanya nanti seputar pondok pesantren ini, silahkan di 0218236543 atau pesan singkat di 0819896543. Nah, kami akan perkenalkan tamu kita yang telah hadir di kesempatan sore hari ini. Beberapa ustadz telah menyempatkan diri untuk hadir di talkshow pendidikan ini, yaitu Ustadz Agus Sarwono SPD MM, bagian pendidikan. Ahlan Ustadz. Kemudian Ustadz Harun Arifuddin BA, MPD, bagian kepengasuhan. Ahlan Ustadz. Kemudian Ustadz Hamzah Abror, BA, MPD, beliau mengurusi bagian program unggulan. Ahlan Ustadz. Nah, Alhamdulillah, saat lagi kita akan mulai masuk di pembahasan talkshow pendidikan ini. Yang pertama kami akan tanyakan kepada Ustadz Agus Sarwono berkaitan dengan pondok pesantren ini, apa visinya, misinya apa untuk mencetak generasi-generasi yang robbani atau yang anak-anak yang diharapkan bisa bermanfaat untuk dunia dan akhirnya, khususnya untuk orang tuanya. Mohon Ustadz memberikan penjelasan secara garis besar berkaitan dengan pondok pesantren ini. Ustadz silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabil mustafa
wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil amma ba'd. Kepada seluruh pemerhati rojak dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kami diberi kesempatan untuk memaparkan tentang profil pondok yang kami kelola, Pondok Pesantren Ibnu Abbas As-Salafi yang bertempat di Dukuh Beku, Kliwonan, Masaran, Sragen, Jawa Tengah. Di bawah kepengasuhan, di bawah pimpinan mudir kami yaitu Ustadz Khalid Syamhudi LC MPD Hafidhahullah Ta'ala. Selama kurang lebih 21 tahun, sejak tahun 2002 kami berdiri sampai sekarang, kami memiliki visi yang cukup jelas dan cukup sering kami sampaikan bahwasannya Pondok Pesantren Ibnu Abbas ini pengen menjadi lembaga pendidikan Islam bermanhaj Ahlussunnah wal Jamaah berpemahaman salafus soleh yang unggul dan amanah dengan biaya yang terjangkau. Tentunya sebuah visi yang kita canangkan ini butuh sebuah perjuangan, butuh sebuah proses yang panjang, sehingga alhamdulillah pada tahun yang ke-21 ini kita bisa mencapai murid sekitar 1.000, di atas 1.000 santri-santriwati. Dan ini juga butuh perjuangan yang berat dari kami. Salah satunya kami pengen pendidikan ini, terutama di Pondok Pesantren Ibnu Abbas ini, menjadi mercusuar untuk pendidikan khususnya di Kabupaten Sragen dan umumnya di seluruh Indonesia. Maka banyak sekali program-program yang kami tawarkan, dan tentunya sebuah program-program yang setiap hari, yang setiap saat terus kita evaluasi terus, sehingga menjadikan sebuah program tersebut menjadi program yang berhasil. Maka di bawah pimpinan Ustadz Khalid Syamhudi LCMPD Hafidhahullah Ta'ala, kami memiliki sebuah moto yang sering kita sampaikan kepada anak-anak, yaitu moto yang sederhana, disiplin, dan berprestasi. Kemudian Pondok Pesantren Ibnu Abbas ini memiliki beberapa marhalah, beberapa pendidikan. Yang pertama adalah pendidikan anak usia dini. Ya. Kemudian yang kedua adalah pendidikan kesetaraan pondok pesantren tingkat ula atau setara dengan SD atau MI. Kemudian yang ketiga adalah pendidikan kesetaraan tingkat wusto atau setara dengan SMP atau MTS. Dan yang keempat adalah pendidikan madrasah aliyah yang setara dengan MA, yang sudah alhamdulillah sudah terakreditasi ya oleh BAN SM, ya Badan Akreditasi Nasional Sekolah atau Madrasah. Kemudian juga kami memiliki mat ilmi yang kita kelola. Mudah-mudahan ini jadi sumbangsih untuk pendidikan agama terkhusus untuk masyarakat Kabupaten Sragen dan umumnya kepada kaum muslimin seluruhnya. Kemudian untuk jenjang-jenjang yang kami kelola ini, alhamdulillah sudah memiliki izin operasional di bawah Kementerian Agama Kabupaten Sragen, dan juga alhamdulillah di PKPPS tingkat wustonya, di SMP-nya kita sudah terakreditasi A oleh BAN PNF PAUD. Kemudian juga pondok pesantren kita sudah terakreditasi muadalah oleh Universitas Islam Madinah. Tentunya ini akan memberikan sumbangsih yang besar buat alumni-alumni kita. Ya, alumni-alumni kita yang mana mereka akan melanjutkan ke perguruan tinggi yang lebih tinggi lagi, ya, ke sekolah yang lebih tinggi lagi, yaitu universitas-universitas yang ada di luar negeri tentunya. Karena memang dakwah kita menyeluruh dan kebanyakan pelajaran-pelajaran yang kami ajarkan, materi-materi atau kurikulum yang kami ajarkan adalah
berbasis diniyah atau berbasis agama. Maka alhamdulillah sudah ada sekitar 9 universitas di Timur Tengah yang sudah dimasuki oleh para alumni, termasuk di Universitas Islam Madinah. Ada sekitar 30-an alumni kita yang sudah ada di sana, dan juga ada sekitar 6 anak yang sudah melanjutkan ke S2. Ada juga di universitas-universitas yang lain, misalkan di Universitas Qasim atau Universitas King Khalid Abha atau King Abdul Aziz di Jeddah, atau Universitas di Najran, kemudian Universitas Al-Azhar, dan universitas yang lain. Dan tentunya yang ada di dalam negeri pun juga kita sebagian alumni juga masuk di sana, termasuk Libya dan juga Universitas STDI di Jember, ST Ali di Surabaya. Tentunya ini membuat kami sebagai pengurus itu merasa bangga kepada para lulusan ini, sehingga mereka bisa belajar melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi, sehingga nanti akhirnya mereka akan kembali kepada pondok kita. Mereka akan berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan mengembangkan pondok pesantren yang kita miliki ini. Kemudian para pemerhati roja yang kami hormati, bahwasanya banyak sekali santri-santri kita, santri dan santriwati kita, ya, yang mereka memiliki sebuah pengetahuan-pengetahuan yang perlu kita kelola, minat dan bakat yang perlu kita kembangkan lagi, sehingga kita memiliki program unggulan yang insya Allah nanti akan dijelaskan oleh bagian program unggulan, bahwasanya kita memiliki program di 1 tahun itu bisa hafal 30 juz. Tentunya ini juga butuh perjuangan yang keras, itu perjuangan yang panjang. Dan kita dari tahun 2015 kita sudah mengadakan program tersebut, ya, dan kita memiliki 3 cabang di sana. Anak-anak yang lulus dari tes masuk ke pondok kita tes lagi mereka untuk mau dan mampu, ya, mereka untuk mau dan mampu menghafal Al-Quran, sehingga dalam waktu 1 tahun mereka bisa menghafal Al-Quran. Dan tentunya ini kita harapkan anak-anak yang lulus ini benar-benar mereka itu hafid, mereka itu benar-benar mampu memberikan hafalan yang bagus atau mungkin di hafalan Al-Quran. Karena tentunya tidak terlepas, ya, kita tidak bisa melepas dari sebuah pondok pesantren itu, yaitu tentang Al-Quran dan Al-Hadis. Maka salah satu program yang kita berikan atau kita gambarkan kepada para pemirsa roja atau kepada kaum muslimin seluruhnya adalah mencetak generasi Qurani sehingga mereka menghafal Al-Quran dalam waktu yang singkat, ya, dalam waktu yang singkat. Insya Allah nanti akan kita jelaskan dalam program unggulan yang lain. Kemudian banyak sekali masyarakat yang menginginkan anak-anaknya untuk kita didik di pondok pesantren Ibnu Abbas As-Salafi di Kabupaten Sragen ini, ya, dengan bukti 2 tahun ini kita sudah mulai menolak santri, ya, sekitar 40-50%, hampir separuh. Nah, tentunya ini juga kita harus memikirkan bagaimana kita bisa mengemban amanah, ya, mengemban amanah yang berat ini, sehingga pendidikan yang ada di pondok pesantren Ibnu Abbas ini harus kita terus evaluasi, harus kita kembangkan terus. Dan alhamdulillah pada tahun ini, ya, seperti tadi yang sudah kita siarkan di profil, bahwasanya kita memiliki 1 pengajar dari luar, ya, dan ini akan terus akan kita kembangkan lagi. Kemudian juga kita mengembangkan aplikasi, ya, aplikasi sehingga nanti semua kegiatan pendidikan
kepengasuhan atau program unggulan sampai anak makan atau tidaknya itu bisa diketahui up to date dengan aplikasi yang kita berikan kepada para wali santri. Dan ini memberikan nilai positif tersendiri sehingga para wali santri tidak merasa tidak mengetahui. Ya, mereka akan selalu bisa mengetahui setiap saat lewat aplikasi tersebut. Jadi ketika mungkin anaknya sakit, dia mengetahui, oh anak saya sakit. Ketika dia tahu anaknya puasa, dia mengetahui anaknya puasa. Atau dia sudah makan atau belum lewat aplikasi tersebut. Sampai pembelajaran di kelas juga diketahui oleh para wali santri. Sehingga dengan yang kita tawarkan ini, menjadikan pendidikan yang kita kelola di Pondok Pesantren Ibnu Abbas ini akan semakin maju terus dan maju terus. Ya, maka kami menawarkan kepada para kaum muslimin, pemerhati rojak dimanapun kalian berada, dimanapun Anda berada, untuk coba melihat profil tentang Pondok Pesantren Ibnu Abbas. Sehingga nanti kita akan bersama-sama. Ya, jadi tidak bisa kami ketika dikasih amanah oleh para wali santri atau calon wali santri, kita bekerja bersama-sama, ya, bagaimana kita bisa mencetak anak-anak ini menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Itu mungkin sekelumit gambaran profil dari Pondok Pesantren Ibnu Abbas As-Salafi, dan insya Allah nanti juga akan kita lanjutkan pada bidang-bidang yang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan motivasi kepada kami, memberikan semangat kepada kami, memberikan keberkahan kepada kami untuk membantu kaum muslimin, untuk membantu kaum mukminin dimanapun berada untuk pendidikan yang lebih baik. Dan tentunya kita berharap apa yang kita lakukan ini menjadi amal soleh dan menjadikan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu sekelumit tentang profil Pondok Pesantren Ibnu Abbas di bawah asuhan beliau Ustadz Khalid Syamhudi, LC MPD, Hafidhahullah Ta'ala. Kami kembalikan. Syukur Ustadz Agus Sarwono yang telah memberikan penjelasan layang pandang berkaitan dengan profil Pondok Pesantren Ibnu Abbas As-Salafi Sragen, dan semoga membuka sedikit wawasan Anda berkaitan dengan pondok pesantren ini. Sedikit telah disampaikan oleh Ustadz, dan semoga Anda juga semakin ingin tahu bagaimana kegiatan belajar mengajar, kemudian profil dari pengajarnya, fasilitas apa saja yang disediakan oleh pondok, dan bagaimana mentreatment santri hingga menjadi anak-anak yang soleh dan solehah sebagaimana tujuan atau visi dan misi dari pondok pesantren ini, akan dijelaskan secara langsung oleh Ustadz Harun Arifuddin BA MPD. Para Ustadz yang persilakan, fadhil Ustadz. Ya. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Terkait Pondok Pesantren Ibnu Abbas As-Salafi yang beralamatkan di Dukuh Beku, Kliwonan, Masaran, Sragen, Jawa Tengah, kami merupakan lembaga pendidikan yang berbasis boarding school, sehingga ada asrama selain kelas yang menjadikan tempat sebagai belajar para santriwan maupun santriwati kita. Untuk asrama pesantren atau lokasi yang ada di pesantren Ibnu Abbas As-Salafi ini terbagi menjadi 3 tempat atau 3 lokal, baik asrama maupun ruang kelasnya. Dimulai dari asrama MSW Putra atau setingkat SMP Putra, itu di lokal tersendiri. Kemudian yang kedua ada gedung MA atau setingkat SMA, itu baik asrama maupun ruang kelasnya pun juga terpisah, gedungnya terpisah dari SMP. Kemudian juga yang ketiga adalah untuk asrama putri, baik yang SMP maupun SMA-nya kita satukan di lokasi yang sama, yaitu di lokasi yang berbeda dari atau sedikit agak jauh dari
yang putra. Itu gambaran terkait dengan asrama yang ada di Pondok Pesantren Ibnu Abbas As-Salafi. Kemudian tadi sempat disinggung oleh Ustadz Agus Sarwono terkait jumlah santri kita untuk tahun ajaran ini atau awal tahun ajaran 2023-2024 itu sudah menyentuh di angka 1074 santri baik putra maupun putri. Itu di awal tahun ajaran 2023-2024. Kemudian berikutnya terkait dengan kegiatan santri kita, baik putra maupun putri. Untuk kegiatan pagi kita mulai dari pukul 3:30, 03.30 itu kita sudah mulai bangunkan. Ada beberapa hal yang mungkin nanti bisa dilakukan oleh santri baik putra maupun putri. Di antaranya adalah qiyamul lail, kemudian ketika mungkin hari tersebut bertepatan dengan puasa sunnah, maka bisa melaksanakan sahur untuk melaksanakan puasa sunnah. Itu dimulai dari pukul 3:30 pagi. Kemudian hal itu berlangsung sampai menjelang subuh, sehingga untuk persiapan sholat subuh. Kemudian berikutnya melaksanakan sholat subuh. Pada subuh santri baik putra maupun putri itu melaksanakan halaqah tahfidzul Quran. Ya, melaksanakan halaqah tahfidzul Quran dari pukul atau dari ba'da subuh sampai pukul 6. Adapun putri ada sedikit perbedaan yang nanti insya Allah akan dijelaskan langsung oleh Ustadz Hamzah Abror selaku Kepala Bidang Program Unggulan. Kemudian dimulai pukul 7 untuk yang putra dan pukul 7.30 untuk yang putri. Itu dimulai pelaksanaan KBM atau kegiatan belajar mengajar di kelas, yang mana di waktu tersebut dipelajari berbagai disiplin ilmu, baik ilmu umum maupun ilmu syar'i, yang mana di waktu-waktu tersebut tentunya para santri baik putra maupun putri akan dibekali berbagai hal yang memang akan dibutuhkan untuk pendidikan mereka di masa yang akan datang. Kemudian dari pagi tersebut sampai dengan pukul 14.10 itu berakhir kegiatan KBM atau kegiatan belajar mengajar. Di rentang waktu tersebut ada jeda istirahat selama 2 kali. Jeda waktu istirahat di pukul 10, kemudian jeda waktu istirahat untuk melaksanakan sholat duhur dan makan siang. Kemudian setelah KBM dilaksanakan, selesai, kemudian baik santri putra maupun putri itu istirahat siang sampai menjelang asar. Kemudian menjelang asar santri dibangunkan, ya. Kemudian untuk melaksanakan sholat asar. Setelah sholat asar, santri baik putra maupun putri akan melaksanakan berbagai kegiatan. Ada beberapa kegiatan yang mungkin berbeda-beda pada setiap harinya. Ada kegiatan menghafal mutun, thalibul ilmi, kegiatan kajian dari para asatidzah terkait dengan disiplin-disiplin ilmu, ya, terutama terkait manhaj, akidah, dan berbagai hal yang mungkin dibutuhkan oleh para santri kita, baik putra maupun putri. Kemudian ada juga kegiatan olahraga di waktu sore tersebut. Karena tidak daripada asar untuk kegiatan menghafal mutun dan juga kajian tersebut, daripada asar sampai sekitar pukul 4:15, yaitu untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Setelah itu santri bebas, bisa melaksanakan olahraga ringan atau berbagai kegiatan yang mungkin bisa membuat mereka rehat sejenak dari aktivitas kegiatan belajar mengajar. Kemudian berikutnya, kegiatan tersebut selesai pukul 17.00. Kemudian santri baik putra maupun putri itu persiapan untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Kemudian setelah melaksanakan sholat maghrib berjamaah seperti di pagi hari di waktu subuh, mereka melaksanakan kegiatan tahfidzul Quran, dan hampir sama baik putra maupun putri di waktu ini ada sedikit perbedaan waktu yang mungkin nanti akan dijelaskan juga oleh bidang program unggulan oleh Ustadz Hamzah Abror. Kemudian setelah itu
di waktu setelah Isya, setelah halaqah tahfidzul Quran, santri putra itu makan malam. Ya, makan malam di putra dilaksanakan di ba'da Isya. Adapun di putri itu sebelum maghrib. Sekitar pukul 5 mereka makan sorenya. Kemudian setelah melaksanakan makan malam hingga pukul 20.00, pukul 8 malam, kemudian mereka diarahkan untuk belajar malam. Ya, mereka belajar malam di kelas untuk memurojaah atau persiapan terkait materi pelajaran yang mungkin akan dipelajari keesokan harinya. Kemudian hal itu berlangsung sampai pukul 21.30. Ya, belajar malam berlangsung sampai pukul 21.30. Kemudian setelahnya santri diarahkan untuk kembali ke kamarnya masing-masing untuk persiapan istirahat malam. Sehingga itulah rangkaian kegiatan santri kita, baik putra maupun putri, yang selama 24 jam mereka menjadi santri di Pondok Pesantren Ibnu Abbas As-Salafi. Kemudian untuk terkait kegiatan pekanan, itu tadi yang kita jelaskan merupakan kegiatan harian. Ada kegiatan yang sifatnya pekanan, tidak harian, seperti mungkin kegiatan penelponan, yang mana kegiatan penelponan ini nanti juga diantara tujuannya adalah meningkatkan bonding antara seorang santri dengan wali santri, dengan orang tuanya masing-masing. Sehingga tidak terkesan pendidikan yang kita ikhtiarkan, kita usahakan itu melepas peran orang tua. Sehingga kami rasa penting ketika hal itu kita laksanakan penelponan setiap pekannya, sehingga mereka berhubungan dengan orang tuanya masing-masing, mendapatkan nasihat, mendapatkan hal-hal yang mungkin bermanfaat untuk mereka, untuk kehidupan mereka di Pondok Pesantren Ibnu Abbas As-Salafi. Kemudian juga ada kegiatan pembagian uang saku, karena memang uang saku atau uang tabungan di Pondok Pesantren Ibnu Abbas As-Salafi itu dititipkan, sehingga kita bisa mengatur pengeluaran mereka, sehingga tidak terkesan mereka jajan dengan semaunya sendiri, sehingga kita atur setiap pekannya mereka harus mengambil berapa, kita atur sehingga mereka tidak boros. Dan juga yang terpenting adalah kita berusaha mendidik mereka untuk mengatur keuangan mereka sejak mereka di pondok pesantren. Kemudian juga ada kegiatan berenang terkadang, dan itu bergilir setiap kamarnya, tidak setiap pekan. Kemudian ada amal jama'i atau kerja bakti yang mana dilaksanakan setiap pekannya di putra. Adapun di putri nanti amal jama'inya kita laksanakan setiap hari, karena memang kegiatannya agak sedikit berbeda dengan putri. Baik putra maupun putri ada sedikit perbedaan, karena fokus kita di putri adalah mendidik mereka agar paham terkait pekerjaan-pekerjaan yang memang itu bisa dilaksanakan oleh seorang wanita. Kemudian ada kegiatan yang sifatnya bulanan atau tahunan, seperti perizinan pulang atau penjengukan, itu bersifat bulanan. Biasanya kita izinkan para santri, baik putra maupun putri, terlebih yang rumahnya atau domisilinya itu dekat dari pesantren, seperti area Sragen, area Solo Raya, kemudian dan sekitarnya, itu biasanya kita izinkan untuk pulang selama 1 hari atau 2 hari 1 malam, mereka menginap di rumah. Adapun yang jauh, orang tua bisa menjenguk di kesempatan tersebut. Kemudian ada kegiatan juga liburan semester, juga liburan Ramadan. Kemudian yang terakhir juga di antara kegiatan yang sifatnya tahunan adalah ada kegiatan mukhayyam, ada kegiatan rihlah, istilahnya camping. Ya, kita adakan kegiatan outdoor untuk para santri kita agar mereka juga bisa mengambil pelajaran dari apa yang ada di sekitar mereka. Kemudian tadi juga disinggung terkait fasilitas yang ada di pondok pesantren kita, Pondok Pesantren Ibnu Abbas As-Salafi. Yang pertama adalah tentunya ruangan kelas yang kondusif untuk belajar, representatif untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Kemudian yang kedua ada asrama yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas.
Yang pertama ada ranjang tentunya, ada almari tentunya, setiap santri mendapatkan bagiannya masing-masing. Kemudian setiap kamar ada dispenser, ada kipas angin dan juga ada blower untuk sirkulasi udara agar kamar tersebut sehat untuk santri kita. Kemudian ada juga sarana olahraga, ada lapangan futsal, ada lapangan bola basket, dan juga ada lapangan voli yang mana sarana olahraga tersebut bisa digunakan oleh santri kita melaksanakan kegiatan olahraga. Kemudian juga untuk menunjang kesehatan para santri kita, baik putra maupun putri, ada unit kesehatan pondok atau unit kesehatan pesantren, yang mana adalah itu ikhtiar kami, usaha kami untuk agar supaya ketika mereka jauh dari orang tua, kami pun juga bisa memberikan pelayanan terkait kesehatan mereka di pesantren. Itu hal-hal yang sekelumit terkait apa yang ada di Pondok Pesantren Ibnu Abbas As-Salafi, dari kegiatan harian, dari kegiatan pekanan, dari kegiatan yang sifatnya bulanan dan tahunan, dan berbagai fasilitas yang mungkin ada di pondok pesantren untuk menunjang kegiatan belajar mengajar. Demikian. Terima kasih Ustadz atas penjelasan berkaitan dengan kegiatan dari para santri dan juga fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh Pondok Pesantren Ibnu Abbas As-Salafi Sragen ini. Dan selanjutnya kita akan mengulik lebih dalam lagi berkaitan dengan Pondok Pesantren ini, apakah di dalamnya ada program-program unggulan, seperti apa program ini dan apa manfaatnya untuk murid itu tersendiri. Untuk selanjutnya kami akan persilakan pada Ustadz Hamzah Abror, BAMPD, untuk menjelaskan berkaitan dengan program unggulan di Pondok Pesantren. Naam, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada. Naam, ikhwas sekalian, program unggulan yang ada di Pondok Pesantren Ibnu Abbas adalah sebuah bidang yang mengurusi terlebih khusus tentang tahfidzul Quran. Tahfidzul Quran baik putra ataupun putri di pusat ataupun cabang. Nah, tahfidzul Quran yang ada di Pondok Pesantren Ibnu Abbas As-Salafi itu memiliki kurikulum kekhasan masing-masing di setiap jenjangnya ataupun di setiap tempatnya. Kurikulum PKPPS dan juga MA memiliki kurikulum tersendiri, kemudian PKPPS MA Putri juga memiliki kurikulum tersendiri dan juga kurikulum program khusus. Kurikulum PKPPS dan MA Putra. Untuk PKPPS dan juga MA Putra itu memiliki kurikulum yang mereka itu diharuskan atau diminta untuk menghafal 2 juz dalam setiap tahun ajarannya. Di setiap tahun ajarannya, sehingga dalam setiap jenjangnya itu mereka menghafal 6 juz atau secara keseluruhan dalam berkelanjutan 6 tahun itu 12 juz, dan masing-masing kurikulum itu harus dilalui dan juga diselesaikan oleh santri, dan ini juga merupakan syarat dari kelulusan santri tersebut. Pada setiap santri itu akan mendapatkan setiap harinya 2 kali halaqah Al-Quran untuk PKPPS Putra dan juga MA Putra, yaitu di ba'da maghrib sampai dengan isya, kemudian juga ba'da subuh sampai dengan pukul 6.00 pagi. Kemudian untuk kurikulum PKPPS dan juga MA Putri ini dibedakan sebagaimana tadi sudah disinggung oleh ustadz-ustadz sebelumnya. Kurikulum yang ada di pesantren Ibnu Abbas itu berbeda antara putra dengan putri, karena ini mengusung konsep walaisa dzakaru kal untha. Nah, untuk jenjang PKPPS Putri atau SMP Putri, para santriwati itu dibimbing untuk bisa menyelesaikan 30 juz dalam waktu 3 tahun. Dan hal tersebut kami sudah kurikulumkan, kami breakdown, baik itu ada target bulanan, kemudian ada target pekanan, atau sebelumnya juga ada target harian dan juga ada target semesteran, sehingga mereka itu bisa menyelesaikan program tersebut. Sedangkan untuk MA Putri itu
targetnya mereka itu kurikulumnya adalah mereka memungkinkan hafalan yang sudah didapatkan ketika di jenjang sebelumnya, yaitu di jenjang PKPPS. Dan alhamdulillah untuk tahun ini kami mendapatkan bantuan pengajar, seorang pengajar Al-Quran, suami istri dari Yaman yang mereka keduanya sudah bersanad, memiliki sanad Al-Quran sehingga dapat membimbing para santri ataupun santriwati dalam bacaan Al-Qur'annya sehingga mereka bisa membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar. Kemudian yang terakhir adalah tentang program unggulan. Program unggulan yang kurikulum program khusus di program unggulan, yaitu program yang diperuntukkan untuk santri kelas 7 MSW atau PKPPS Putra yang mereka itu nanti setelah diumumkan kelulusan mereka setelah mereka diumumkan kelulusan mereka akan diseleksi ulang, akan didata ulang bagi mereka yang memiliki kemampuan dan juga kemauan untuk menghafal Al-Quran selama 1 tahun itu menyelesaikan 30 juz, maka kami akan seleksi. Seleksinya itu berupa kecepatan menghafal. Kecepatan menghafal kami nanti akan sediakan waktu bagi mereka yang sudah dinyatakan diterima di pesantren Ibnu Abbas untuk diseleksi ulang. Program ini sudah berjalan sekitar 8 tahun dan alhamdulillah setiap tahunnya banyak santri yang berhasil mereka itu menyelesaikan 30 juz dalam waktu 1 tahun. Dan salah satu prestasi yang kami dapatkan, ada salah satu santri kami itu yang bisa menghafal 30 juz yang tercepat itu selama 4 bulan. Masya Allah. 4 bulan itu dia bisa menghafal 30 juz. Nah, untuk program percepatan ini, program khusus ini, kami tempatkan di cabang. Kami memiliki ada 3 cabang, ada di Karangpandan, Karanganyar, kemudian ada di Karangmalang, Sragen, kemudian ada di Tanon, Sragen. Jadi kami pisahkan mereka dari santri-santri reguler, sehingga mereka bisa fokus untuk menghafal selama 1 tahun tersebut. Dalam berjalannya program unggulan ini atau program tahfidz itu, kami lakukan pembagian halakoh tahfidz itu dalam setiap antara 10 sampai dengan 15 santri itu dengan satu muhafidz atau satu musyrif ustadz ataupun ustadzah untuk membimbing hafalan mereka. Setelah mereka itu berhasil menghafal Al-Quran, selama menghafal Al-Quran 30 juz, mereka akan mendapatkan program yang berkelanjutan sehingga mereka itu bisa memutkinkan hafalan dan juga mendapatkan sanad. Kami setelah ada program tahfidz yaitu penghafal Al-Quran, kemudian setelah itu akan ada program itqon, kemudian itqon yaitu memutkinkan hafalan, dan yang terakhir adalah iqra yaitu mereka mendapatkan sanad dari masyayikh yang ada di kami. Nah, itu sedikit tentang program unggulan yang ada di Pondok Pesantren Ibnu Abbas As-Salafi. Nah. Syukran Ustaz, barakallahu fikum. Ustaz Hamzah Abror BA MPD yang telah menjelaskan tentang program unggulan di Pondok Pesantren Ibnu Abbas As-Salafi Sragen. Nah, kini saatnya kita untuk mendapatkan informasi berkaitan dengan penerimaan santri baru tahun ajaran 2024-2025. Seperti apa dan bagaimana caranya untuk kita bisa menitipkan putra-putri mendapatkan pelajaran dan pengajaran yang baik di pondok pesantren ini. Kita akan simak penjelasan dari penerimaan santri baru tahun ajaran 2024-2025 langsung oleh Ustadz Agus Sarwono SPD MM. Silakan Ustadz. Taib. Alhamdulillah, salatu wassalamu rasulillah, mabat. Jazakumullah khairan Mas Ari yang telah memberikan waktu untuk penerimaan santri baru Pondok Pesantren Ibnu Abbas As-Salafi Kabupaten Sragen 2024-2025. Para pemerhati rojak dimanapun Anda berada, alhamdulillah tanggal 1 September 2023 atau hari Jumat kemarin, kami sudah membuka pendaftaran PSB. Ya, kami sudah membuka pendaftaran PSB dan nanti insya Allah akan kita
sampai di tanggal 31 Oktober. Dan ini tidak 2 bulan secara mutlak gitu, tapi sewaktu-waktu akan kita tutup ketika kuota itu sudah ada, karena kita akan ada 2 tes ya, di 2 tes. Yang pertama nanti di tanggal 1 Oktober hari Ahad insyaallah 1 Oktober. Kemudian tes yang kedua adalah di tanggal 5 November. Ya. Itu pun kalau nanti di tanggal 1 Oktober itu sudah memenuhi kuota kita, maka kita akan tutup gelombang tersebut. Sehingga para pemirsa, para pemerhati rojak dimanapun Anda berada, segera untuk membuka di link kami, ya, di link kami yaitu di www.binabbas.org atau di www.didaftar.binabbas.org. Silakan nanti dibuka di sana. Kemudian nanti kalau memang membutuhkan informasi bisa tanyakan pada sesi tanya jawab ini. Kemudian untuk syarat pendaftarannya kita ya tentunya sehat jasmani dan rohani. Ya, yang kedua adalah mendapat izin dari orang tua atau walinya. Yang ketiga siap mentaati peraturan pondok pesantren kami. Yang keempat, ini yang mungkin penting, sanggup mengumpulkan berkas persyaratan fisik setelah diterima. Jadi setelah diterima, baru nanti mengumpulkan berkas-berkasnya, termasuk juga pemeriksaan laborat TBC dan hepatitis. Nah, ini memang kan penyakit-penyakit yang mungkin agak bahaya karena memang menular. Sehingga nanti setelah diterima harus mengumpulkan tersebut. Seperti tadi ya saya sampaikan, untuk pendaftarannya silakan buka di www.binabbas.org. Dan nanti akan ditampilkan bagaimana mendaftar, kemudian membayar daftar, kemudian ngisi data-datanya, kemudian nanti membayar uang pendaftaran 300.000. Ya, setelah nanti mengklik itu akan ada konfirmasi notifikasi dari kami, pembayarannya nanti pakai kode unik. Ya, kode unik nanti 300 0110 atau 005 atau 039 misalkan seperti itu. Maka itu sebagai kode unik untuk pembayaran PSB ini. Jadi 300.000 saja untuk pembayarannya ke Bank Syariah Indonesia, ke Bank Syariah Indonesia atau BSI. Kemudian setelah mendapat ini, para pemirsa atau para pemerhati rojak bisa menunggu beberapa menit untuk nanti bisa langsung ke login. Kemudian habis login itu bisa mengisi yang sudah disiapkan, yaitu nomor KK. Ya, KK menyiapkan fotokopi KK dalam sudah di PDF kan atau di JPG kan. Kemudian kartu NISN-nya, kemudian NPSN sekolahnya. Karena memang subhanallah, walaupun PKPPS kita, pendidikan kesetaraan pondok pesantren tingkat wusta kita ini yang dulunya mungkin ini paket B, sekarang sudah mulai disetarakan. Jadi memang sudah ada di sana harus masuk ke EMIS, ya harus masuk ke EMIS, sehingga memang harus ada di sana NISN atau NPSN yang harus kita isikan di EMIS dari Kementerian Agama di Kabupaten Sragen. Kemudian juga setelah mendapatkan itu, para pemirsa bisa mendapatkan nomor pendaftaran. Kemudian akan ada notifikasi untuk masuk ke grup. Silakan nanti masuk grup, dan itu grup itu akan menjadikan informasi-informasi nanti kapan untuk tesnya, kemudian informasi-informasi lain yang berkaitan dengan PST tersebut. Adapun materi ujian yang kita adakan di tes PSB tahun ini adalah yang pertama yaitu tes Al-Quran. Ya, karena memang tidak mungkin seorang yang masuk ke SMP atau mungkin di PKPPS kita tingkat wusta ini nggak bisa baca Al-Quran, otomatis kita akan tes ketat di situ tentang Al-Qurannya, bagaimana panjang pendeknya, makhrajnya, atau mungkin kecepatan membacanya, sehingga bisa dilatih mulai dari sekarang. Para pemirsa sekalian, kalau nanti mendaftarkan ke pondok pesantren bisa dilatih
kecepatan atau benar panjang pendek makhraj dan lain sebagainya. Kemudian ada tes wawancara baik dari calon maupun dari wali santrinya. Ya, kita akan tes ya bersama para pengetes dari asatidzah dari kami. Kemudian juga ada tes kemampuan pengetahuan agama dan umum. Dan ini akan melihat kemampuan agamanya ya selama di SD atau mungkin di MI atau mungkin di ULA atau mungkin di paket A. Ya, silahkan. Yang penting anak tersebut mempunyai pengetahuan agama yang baik, kemudian juga pengetahuan umum yang baik akan kami terima. Kemudian yang terakhir adalah psikotes dan juga tes kesehatan. Tes kesehatan. Itu mungkin beberapa, termasuk biaya daftar ulang. Ya mungkin ini juga penting bagi orang tua karena juga mungkin bagi orang tua yang memiliki putra putri sekarang kelas 6 ini kan sudah memikirkan nanti anak saya mau disekolahkan di mana gitu. Maka ini yang penting. Jadi sudah banyak yang japri kepada kami yang menanyakan biayanya berapa gitu. Ya untuk putra kami untuk daftar ulang adalah 10.750.000. Ya, 10.750.000. Kemudian untuk putri karena memang ya pendidikan putra dan putri akan berbeda, maka akan kita lebihkan sedikit yaitu 12.950.000. Ya. Ini nanti ya dapat seragam, alat makan, kemudian dapat hampir 4 tahun ini semua santri mendapat tas. Tas itu sudah sama semua insya Allah. Jadi juga termasuk buku tulis. Ya, ada 20 setiap tahun santri mendapat buku tulis yang ada logo Pondok Pesantren Ibnu Abbas. Sehingga tidak ada santri kok buku tulisnya itu bergambar-gambar yang aneh-aneh gitu. Sehingga kami mengharapkan dengan seperti itu akan menjadikan semangat. Sebenarnya tidak hanya itu, karena pengen kita ini membentuk karakter anak-anak sehingga gambar-gambar yang mungkin tidak perlu itu sebenarnya tidak usah diberikan kepada anak-anak, termasuk mungkin di kepengasuhan juga ketat sekali tentang gambar-gambar kaos, ya kaos-kaos yang bergambar itu ketat sekali untuk hal-hal tersebut. Ya. Kemudian untuk SPP atau Syahriah, mungkin Mas Sari, jadi mungkin 4 atau 5 tahun ini sebenarnya kita nggak naik ya. Dulu hanya beranu 0,5 juta saja atau 500.000. Ya 500.000. Mulai tahun kemarin kita naikkan 50.000. Dan ya karena memang tuntutan perkembangan harga-harga pangan, sekarang beras sudah mulai naik. Mungkin harga raya juga naik, maka untuk syariah di tahun depan kita mematok minimal 650 yang paling bisa nanti 750, bisa nanti 850 atau yang sesuai dengan yang dipilih. Sehingga kami mengharapkan dengan dengan SPP tersebut, syariah tersebut, anak akan mendapatkan fasilitas-fasilitas yang subhanallah di pondok kami. Ya, ada pertanyaan juga, itu nanti makannya berapa kali? Kalau Jabodetabek itu kan mungkin 650 nanti makannya berapa kali kan gitu. Ya, kita jawab ya makan ya tetap 3 kali. Ada lauknya ya ada ikannya, ada tempenya, ada tahunya, ada sayur subhanallah. Ya, itu secara global seperti itu. Jadi kita mematok dari tahun ini 650 dan kemudian juga kalau kita lihat dengan mungkin subhanallah kita lihat dari pondok-pondok yang lain mungkin masih di bawah untuk Pondok Pesantren Ibnu Abbas As-Salafi dan tidak mengurangi dari kualitas yang ada. Ala kulli hal seperti yang kami sampaikan dari bagian tahfidz, kita sudah mendatangkan satu atau suami istri dari Yaman. Itu untuk memperbaiki perbaikan bacaan anak-anak, tasinnya. Dan ini subhanallah sudah masuk semua kelas. Jadi semua kelas sudah masuk syekh tersebut dari Yaman tersebut untuk membenarkan bacaan tasinnya. Dan juga kita ada aplikasi yang subhanallah ini akan membantu sangat kepada para pemirsa, para pemerhati rojak dimanapun berada. Itu mungkin sekelumit tentang PSB, mungkin nanti kalau ada tanya jawab bisa pada tanya jawab. Barakallahu fikum Ustaz. Barakallahu. Terima kasih telah memberikan penjelasan berkaitan dengan Pondok Pesantren
Ibnu Abbas As-Salafi Sragen ini. Semoga harapannya menjadi membuka wawasan kita berkaitan dengan pondok pesantren ini, dan bagi Anda yang memiliki putra-putri yang ingin dititipkan di pondok pesantren ini, semakin mantap hatinya untuk nanti bisa mengunjungi website yang telah Ustadz jelaskan untuk mendaftar, atau mungkin juga bisa ngecek dulu Ustadz ya. Atau istilahnya mengenalkan anak-anak kita itu di pondok pesantren itu, boleh Ustadz berkunjung ke sana? Boleh. Untuk jam-jam KPM boleh. Iya. Nanti masuk. Iya. Nah, kini saatnya kami berikan kesempatan bagi Anda yang bertanya seputar pembahasan ini, silahkan di 0218236543 atau pesan singkat di 0819896543. Sudah ada pertanyaan yang telah masuk Ustadz. Dari pesan singkat Abu Abdillah di Jawa Timur. Pertanyaannya banyak, ini ada 3. Pertama, apakah di pondok pesantren Ibnu Abbas jika santri melakukan kesalahan ada hukuman fisik dari musyrif atau ustadz? Misalnya dipukul, ditendang, berlari, dan lain sebagainya. Untuk kedisiplinan dan kejujuran. Jika ternyata ada, apakah orang tua bisa dilayani jika mengadu? Maksudnya itu saat. Kemudian yang kedua, jika suatu saat ada pembulian kepada santri dari senior kepada junior, biasa kan, mesti ini orang tua akan apa istilahnya khawatir anaknya berkaitan dengan hal ini. Bagaimana tindakan pondok terhadap kejadian tersebut dan terhadap pelakunya? Apakah orang tua korban dan orang tua pelaku diberitahu kemana santri mengadunya? Kemudian yang ketiga Ustadz, untuk jadwal perkembangan belajar santri, mapel diniyah dan umum, terutama tahfidz, bagaimana ortu bisa mengetahui perkembangan anaknya? Apakah dilaporkan tiap pekan, bulanan, atau bagaimana? Barakallahu fikum Ustadz, silakan. Siapa yang mau menjawab ini Ustadz? Fadhil Ustadz. Dulu ya. Nanti mungkin saya akan jawab sekelumit, nanti akan dibahas sama Ustadz Harun sebagai kepengasuhan. Kesalahan ya pasti dimanapun berada itu pasti ada kesalahan-kesalahan di sana. Ya namanya juga anak-anak kumpul bareng-bareng dari seluruh dari seluruh Indonesia ada semua, bahkan dari latar belakangnya masing-masing latar belakang masing-masing juga. Insya Allah juga banyak sekali permasalahan-permasalahan. Yang penting ada di sana sebuah usaha preventif kita, dan juga ketika permasalahan tersebut itu terjadi, bagaimana usaha kita untuk mencari solusi yang ada. Hukuman fisik sudah ditegaskan dari pimpinan kami, dari Ustadz Khalid Samudi, untuk tidak memberikan hukuman pemukulan, baik dari guru atau ustadz, atau mungkin dari karyawan, atau mungkin dari kakak kelas, atau mungkin pengabdian, karena kita memang ada pengabdian dari musyrif, itu tidak ada yang namanya pemukulan. Tetapi kita kan nggak bisa mengawasi secara 24 jam. Nah, ketika terjadi pemukulan tersebut misalkan, ya kita tetap ada proses. Prosesnya adalah di bagian pendidikan itu adalah guru, dia mendapatkan laporan, dia laporkan kepada wali kelas. Wali kelas dia akan memanggil kepada si anak tersebut. Ya, anak tersebut dipanggil, dinasihati. Kemudian dia ada catatan di sana. Kemudian ketika wali kelas tersebut tidak bisa menyelesaikan, maka dikasihkan ke guru BK, bimbingan konseling. Ya, kan lebih ilmunya lebih daripada untuk dari wali kelas. Kalau nggak bisa nanti ke kepala sekolah, nggak bisa nanti ke manajer, bahkan nanti sampai ke mudir. Kalau sudah tidak bisa di preventif atau di solusi itu nggak bisa, ya gimana lagi, karena kita ada keterbatasan di sana. Kita kembalikan kepada orang tua. Nah, itu proses yang panjang. Tidak serta-merta langsung langsung keluarga, enggak. Tapi ada proses, karena kita memang berbasis pendidikan. Tarbiyah itu yang paling penting. Kemudian bully membuli, ya dimanapun berada ada pasti ada. Jadi bully membuli itu ada. Uang saiki sekarang ini apalagi ini anaknya orang banyak, anaknya dari beberapa berbagai. Kita punya anak beberapa saja, mungkin ada yang 3-4 itu bully membuli biasa. Nah, yang jadi titik beratnya adalah bagaimana kita memperkuat yang dibully. Jadi yang bully itu diperkuat mentalnya, diperkuat bagaimana dia kuat.
Ya. Jadi ketika anak itu dibully kok dia semakin menangis, maka akan menjadi bully-bulan terus. Ini dikuatkan. Ya, bulan-bulanan terus. Jadi kita tidak bisa untuk menghilangkan bully-membuli, tidak bisa, tetapi paling enggak kita mengurangi dan paling enggak kita ada proses di sana pendidikannya. Itu tentang bully-membuli. Karena memang akhir-akhir ini juga kemarin pas kita rapat dengan para wali santri juga di beberapa daerah itu juga yang dipertanyakan ini. Ya nggak bisa dielakkan karena memang nggak mungkin kita untuk menghilangkan ini. Yang namanya sekelompok orang berkumpul itu pasti ada di sana. Cuma tingkatnya itu harus kita bendung dan kita kuatkan yang dibully. Nah itu. Kemudian jadwal perkembangan santri, ya insya Allah selama ini dari pendidikan itu setiap 3 bulan kita ada penilaian yang namanya penilaian tengah semester. Evaluasi. Ya, evaluasi. Kemudian setiap 6 bulan kita ada penilaian akhir semester atau semesteran gasal. Kemudian tiap tahunnya ada UM, ada AN, ada PAT dan lain sebagainya. Itu pendidikan. Kemudian di bagian tafid juga seperti itu. Ada bulanan itu selalu kita evaluasi. Ya, selalu kita evaluasi, kemudian kita kontrol dan alhamdulillah kita punya ini aplikasi yang mana ini akan menjadi sumber dari wali santri mengetahui perkembangan pendidikannya anak tersebut di pondok. Sehingga hafalan anakku sampai berapa toh? Oh, sekarang menghafal juz sekian, sekarang menghafal 1 halaman, sekarang menghafal 1 baris atau 5 baris, itu ketahuan semua. Insya Allah nanti di aplikasi tersebut. Ya, itu bagian tafid. Juga bagian kepengasuhan juga masalah penilaian-penilaian pelanggaran-pelanggaran juga ada di sana. Jadi pelanggaran itu kita catat, kita taruh di aplikasi. Nanti dari bagian yang menegakkan atau memberikan solusi di pelanggaran tersebut, dia memberikan. Misalkan ada di kelas itu yang tidak pakai seragam. Guru menulis si fulan tidak pakai seragam. Nah, terus kami dari kepala sekolah atau kepala bidang pendidikan menugaskan kepada wakil atau kesiswaan atau di kami itu wakil kepala guru, yaitu untuk memberikan memanggil anak tersebut dinasihati. Kita lebih banyak ke situ. Apalagi nanti kalau berulang-ulang dan berkali-kali kok enggak, ya kita serahkan kepada yang di atasnya seperti itu. Mungkin ada tambahan Ustaz. Ya, silakan. Ya, terkait dengan beberapa permasalahan atau pertanyaan yang diajukan tadi, kurang lebih hampir sama dengan apa yang dijelaskan oleh Ustadz Agus Sarwono tadi. Yang pertama terkait dengan terkait hukuman fisik. Ya, hukuman fisik memang di sekitar beberapa tahun belakangan ini memang kita sudah hampir tiadakan, karena memang itu juga instruksi dari pimpinan pesantren Ustadz Khalid Syambudi agar tidak melakukan hukuman fisik ketika santri itu melanggar. Sehingga memang di akhir-akhir ini memang kita sudah tidak memakai hukuman fisik ketika ada santri yang melakukan pelanggaran. Jadi memang musyrif atau istilahnya yang membina santri di kamar itu sudah kita berikan briefing kepada mereka, berikan pembinaan kepada mereka terkait dengan bagaimana problem solving, bagaimana menanggapi terkait permasalahan yang mungkin akan terjadi nantinya di kamar, sehingga mereka tidak mengedepankan unsur-unsur yang sifatnya itu hukuman fisik ketika mendidik para santri kita. Kemudian yang kedua terkait bullying, kemudian juga tadi ada pertanyaan bagaimana melapornya. Tadi juga sempat disinggung juga. Jadi di setiap kamar yang kita jelaskan tadi, di setiap kamar itu ada musyrif yang mendampingi para santri. Sehingga musyrif tersebut yang menjadi garda terdepan untuk informasi-informasi yang mungkin ada di kalangan santri. Entah itu permasalahan-permasalahan, sehingga hal tersebut itu bisa terdeteksi lebih dini, sehingga apa yang menjadi permasalahan santri. Dan kita pun juga ada istilahnya kumpul dengan para musyrif, kemudian juga musyrif itu kumpul dengan anggota kamarnya setiap hari membicarakan tentang permasalahan-permasalahan yang mungkin sedang dihadapi oleh santri di pesantren,
Sehingga tujuannya adalah mengetahui sedini mungkin permasalahan yang mungkin kalau ada terjadi pembulian, diinformasikan ke musyrif kamarnya yang mana mereka itu tinggal bersama santri. Ya, musyrif kamar itu tinggal bersama santri sehingga santri itu jangan sampai sungkan atau malu melaporkan hal-hal yang mungkin itu terjadi sama dirinya. Terkait mungkin bullying atau pemukulan, itu bisa langsung melaporkan ke musyrif. Sehingga nanti musyrif juga kalau tidak bisa menangani, bisa langsung menyampaikan ke kami, ke para guru, para asatidzah di berbagai bidang, terlebih di bidang kepengasuhan. Nanti kita juga akan melakukan hal-hal yang mungkin menjadi pendidikan atau fokus pendidikan kami untuk mendidik para santri tersebut. Itu mungkin tambahan dari kami terkait pertanyaan tersebut. Ya, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Selanjutnya kami bacakan kembali pesan singkat yang telah masuk. Ini pertanyaannya juga cukup unik. Assalamualaikum Ustadz, anak ikhwan dari Jawa Timur. Mau bertanya tentang pondok pesantren Ibnu Abbas. Saya menyimak dari awal hingga saya tanya jawab ini. Apa rahasia dibalik murahnya pondok pesantren Ibnu Abbas ini Ustadz? Saya kagum sekaligus heran kenapa bisa begitu, di mana kita lihat beberapa pondok yang ternama entah itu di Jabodetabek maupun di Jawa di atas rata-rata 20-an Ustadz. Sementara pesantren lain sudah mulai mahal biayanya, pondok pesantren ini malah murah. Apakah saat pesantren lain bersaing menjaga kualitas pendidikannya, Ibnu Abbas juga masih bisa menjadi pertimbangan dari sisi biayanya juga ini Ustaz? Silakan. Maksudnya bisa bersaing dengan harga seperti ini Ustaz juga. Ya. Silakan Ustaz, tadi siapa yang mau jawab? Ya, jazakumullah khairan. Pertanyaan dari pemerhati pemirsa Roja dimanapun, ya di Jawa Timur, seorang ikhwan di Jawa Timur. Rahasia murah, ya subhanallah, sesuai dengan visi kita. Ya, sesuai dengan visi kita, yaitu menjadi lembaga pendidikan yang berakidah Ahlussunnah wal Jamaah, ya berpemahaman salafus soleh yang unggul dan amanah dengan biaya yang terjangkau. Ya. Visi kita itu jelas dengan biaya yang terjangkau, sehingga pimpinan kita Ustadz Khalid Syamhudi ini benar-benar pengen pendidikan itu sebenarnya bisa berkualitas, tetapi tidak terlalu mahal. Itu yang dipesankan sama beliau. Mungkin beberapa hal yang mungkin sebenarnya beliau yang mungkin lebih banyak pengalaman dalam hal pengelolaan keuangan, sehingga salah satu yang kami ketahui di kita ini kan ada beasiswa, termasuk anaknya guru yang sudah di situ, anak-anak guru yang sudah di situ kemudian tidak full untuk gratis. Nah, ini tidak gratis seperti itu, tetapi ada beliau mencarikan dari para pengurus itu mencarikan untuk orang tua asuh untuk gitu, orang tua asuh. Jadi tidak ada yang namanya anak nggak bayar, itu nggak ada, tetapi dicarikan terus, sehingga kekurangan-kekurangan itu bisa tertambah. Kemudian juga ketika keuangan tersebut itu memang satu pintu di bendahara, sehingga pemrosesannya juga sangat-sangat ketat sekali tentang keuangan, sehingga ketika belanja pun juga harus memilih ini toko mana yang ini dari pemerintah sebenarnya sudah ada ketentuan-ketentuan kalau mau membeli barang itu harus ada beberapa survei. Dari kita juga seperti itu. Jadi memang semakin banyak tentang makan juga, makan yang 3 kali itu. Sebenarnya semakin banyak santri itu sebenarnya bisa untuk menekan biaya cost untuk masak untuk makan 3 kali itu. Semakin banyak akan semakin murah di sana. Murah. Jadi memang visi dari pondok kita memang dengan biaya yang terjangkau, sehingga ini akan bermanfaat bagi kaum muslimin seluruhnya. Jadi menengah ke bawah itu bisa merasakan pendidikan di pondok pesantren kami. Walaupun juga di sisi lain kami juga sebenarnya tidak mau menolak sebenarnya. Yang kemarin 50% itu kita menolak santri, sebenarnya kita mau menolak karena memang keterbatasan
tempat, keterbatasan SDM, Betul, sehingga kita nggak bisa untuk menerima semuanya. Karena memang pendidikan ini kan memang sebenarnya untuk semua kaum muslimin, mereka berhak untuk mendapatkan pendidikan yang baik. Itu mungkin sekelumit tentang jawaban kami. Untuk kualitasnya pasti tetap bisa bersaing dengan pondok pesantren yang lain, Ustaz ya? Iya, kalau kualitasnya kita coba lihat tahun kemarin kita belum ada syekh, tahun ini kita sudah ada syekh. Dan ini akan memberikan pengetahuan yang lebih lagi. Bahasa Arabnya juga, kemudian juga tahsinnya juga dan lain sebagainya. Kemudian tahun kemarin belum ada aplikasi dan subhanallah tahun ini ya awal-awal mungkin bulan Januari Februari itu kita kedatangan seorang ikhwan yang saya pengen ke pondok mengabdi memberikan sumbangsih tentang aplikasi. Dibuat dalam waktu 3 bulan 4 bulan sampai sekarang masih ada perbaikan-perbaikan terus subhanallah. Dan beliau berhasil untuk menciptakan apa yang namanya PPA Office. Itu aplikasi yang memudahkan sistem belajar mengajar. Iya, memudahkan semuanya. Jadi seorang guru tidak perlu mengabsen secara pakai kertas. Sekarang sudah pakai digital semuanya. Berarti nanti wali murid juga tahu, wali santri itu, wah anakku masuk, anakku enggak gitu kan. Anakku makan, anakku enggak makan. Nah, akhirnya protes kepada Ustadz Harun. Enggak, anakku korong mangan ngoponi gitu seperti itu. Jadi kualitas tetap kita pertahankan, termasuk juga akreditasi dari UUM ini, dan alhamdulillah kan tadi sudah kami sampaikan ada 30-an santri dan ada 6 santri yang S2 di UUM. Dan ini akan memberikan motivasi tersendiri bagi anak-anak dari calon wali santri untuk menyekolahkan di Pondok Pesantren Ibnu Abbas. Dan kami memang baru membuka untuk SMP, jadi untuk PKPPS tingkat wusta dulu di putra maupun putri. Gitu, Mas Ari, monggo. Selanjutnya Ustadz ada pertanyaan lagi yang masuk. Assalamualaikum, izin bertanya Ustadz, saya seorang wali dari Bekasi, Ustadz, pertanyaannya dari Ikhwan Bekasi. Bagaimana mengatasi kejadian-kejadian yang berkaitan dengan LGBT yang lagi marak di pondok-pondok pesantren, Ustadz? Bagaimana tentang isu ini, Ustadz? Menyikapinya LGBT, Ustadz, berkaitan dengan hal pelecehan dan sebagainya. Silakan, Ustadz. Terkait isu LGBT yang mungkin belakangan ini marak, beberapa hal yang memang kita ikhtiarkan, kita usahakan untuk melakukan tindakan preventif. Di antaranya adalah kita dengan mengundang ahli untuk melakukan atau memberikan penyuluhan terkait mungkin pengenalan terkait penyimpangan seksual, kemudian terkait penyuluhan hal-hal yang mungkin di sekitar kita yang berbahaya, yang mungkin seumuran mereka belum paham terkait hal tersebut, sehingga mereka perlu dipahamkan terkait penyimpangan tersebut, sehingga kita lebih menekankan tindakan preventif, ya, tindakan preventif, mengajarkan mereka, melakukan pendekatan pendidikan kepada mereka, memberikan penyuluhan sehingga hal tersebut itu bisa dicegah lebih dini untuk tindakan-tindakan seperti itu. Jadi kita lebih memakai pendekatan preventif seperti itu, memberikan penyuluhan-penyuluhan. Terima kasih atas jawabannya bagi yang bertanya khususnya dan kita semua yang menyimak pada kesempatan kali ini. Selanjutnya kami akan beralih untuk Anda yang ingin mencoba langsung masuk menghubungi kami dan bertanya pada Ustadz. Silahkan di layanan telepon 0218236543. Sebutkan nama Anda, dari mana Anda berasal. Silahkan, telepon yang pertama. Halo? Belum masuk? Kami coba kembali di 0218236543. Halo? Halo? Belum masuk. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Ini dengan siapa di mana? Mohon maaf. Mana Abu Hakam dari Tangerang. Abu Hakam, silakan pertanyaan dikecilkan dulu, Pak. Volume televisi atau radio Bapak dikecilkan. Sudah? Sudah, Pak. Pasti, Pak, ya? Iya. Coba Pak disampaikan pertanyaannya. Iya. Begitu, Pak. Anak kebetulan wali santri dari Pondok Lain gitu, tapi anak-anak yang masih usia SD saat ini memang rencananya mau mempersiapkan buat masuk ke jenjang berikutnya. Yang ini
ini Anda sampaikan, apakah di sana itu khususnya untuk SMP itu apakah ada model Darus Syariah ataupun hufaznya untuk jurusannya Ustaz, untuk jenjang SMP? Apakah di Ibnu Abbas itu ada Ustaz? Itu aja pertanyaan Anda Ustaz. Karena Anda baru di perjalanan nih. Oh, Bapak di mobil gitu ya? Iya. Jadi mungkin nggak menyimak tadi tentang program-program disampaikan Ustaz. Iya. Ya. 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 Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ufat dan lain sebagainya, beberapa program untuk anak SMP. Silakan. Oke. Fadal Ustaz. Nah, untuk di SMP, sebagaimana tadi kami sudah sampaikan, ada program-program baik itu program khusus ataupun juga program reguler. Untuk khusus ini bagi untuk yang putra SMP putra, itu mereka bisa diprogramkan untuk menghafal selama 1 tahun. Selama 1 tahun itu menghafal 30 juz dan mereka itu ditempatkan di cabang pesantren kami. Kemudian untuk yang putri kami programkan mereka selama 3 tahun. Selama 3 tahun itu targetnya untuk menghafal 30 juz Al-Quran. Dan mereka untuk untuk putri ini mereka setiap harinya mendapatkan 3 kali halakoh. 3 kali halakoh, dan setiap halakohnya itu durasinya kurang lebih 80 menit. Jadi ada halakoh ba'da subuh yang sampai kemudian juga halakoh duha dan juga halakoh maghrib. Nah, sehingga mereka itu diharapkan nanti targetnya itu selesai 30 juz. Dan kami tadi sudah sampaikan, kami ada setiap halakohnya itu antara 10 sampai dengan 15 santri dibimbing oleh satu ustadzah ataupun satu ustadz, dan kemudian mereka ada keberlanjutan program, yaitu setelah mereka itu tahfidz, kemudian mereka dengan selesainya mereka hafalan 30 juz, mereka akan masuk ke program lain yang bernama Itqon, kemudian untuk memutkinkan hafalan, dan kemudian setelah itu masuk ke program Iqra, yaitu pemberian sanad oleh masyaikh yang ada di tempat kami. Nah, seperti itu. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk Bapak yang bertanya, khususnya yang ada di perjalanan tadi. Silahkan selanjutnya kami berikan kesempatan kembali di layanan telepon 0218236543. Sebutkan nama Anda dan dari mana Anda berasal. Halo? Belum tersambung. Kami berikan kesempatan untuk Anda yang bertanya via telepon, silahkan. Halo? Kami akan bacakan kembali Ustadz, sekaligus kita nanti menunggu juga dari penanya via telepon. Assalamualaikum Ustadz. Afan, tadi Ustadznya menyinggung sedikit tentang beasiswa. Apakah bisa dijelaskan dengan lebih rinci program beasiswa di Pondok Pesantren Ibnu Abbas ini Ustadz? Syukron. Silakan Ustadz. Taib. Untuk beasiswa, karena memang tadi disinggung mengenai tentang pembiayaan, yang jelas dari kami singgung tentang beasiswa untuk anak-anak pegawai kita, karena memang ini harus juga ditutup dengan biaya-biaya yang lain, artinya memang tidak gratis. Jadi memang pegawai tersebut tidak bayar, tetapi itu ditutup dari donatur dari yang lain. Kalau dulu memang kita ada beasiswa, jadi ada beasiswa yang namanya lomba tahfidz, ada beasiswa, kemudian juga untuk yatim juga. Tapi mungkin setahun yang lalu pernah kita sedikit berhentikan karena memang suatu hal, ya, kita berhentikan untuk sementara waktu sampai mungkin nanti akan kita musyawarahkan lagi tentang beasiswa tersebut. Jadi memang adapun kalau nanti misalkan ada calon wali yang mungkin atau mengharapkan mengajukan nanti setelah menjadi wali santri kita, kemudian baru mengajukan itu pun juga kita juga butuh musyawarah dengan para pengurus semuanya, sehingga kita harapkan
tidak ada kebocoran-kebocoran yang mungkin menyebabkan tadi ada pertanyaan yang cukup bagus, mengapa kok bisa biaya murah, itu tidak ada kebocoran-kebocoran di sana. Sehingga memang tidak ada santri yang tidak bayar, semuanya bayar, tetapi dicukupi dari donatur-donatur yang ada. Itu mungkin dari kami. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kami berikan kesempatan kembali, silakan bagi Anda yang telah menghubungi nomor kami via telepon. Halo. Kami ulang kembali di 0218236543. Halo, silahkan. Belum masuk. Kami akan bacakan dari calon wali santri ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Alhamdulillah saya sudah mendaftar dan transfer. Qadarullah ada kesulitan dalam pengisian formulir tersebut, Ustaz. Mohon Ustaz ini nanti bisa menghubungi siapa dan bagaimana? Oke, nanti bisa menghubungi kami atau menghubungi narahubung yang lain. Jadi memang yang namanya sistem kan tidak bisa semulus, apalagi ini baru pertama kali yang kita terapkan sehingga akan memudahkan semuanya sebenarnya. Jadi mengapa bisa memudahkan? Karena memang pemerintah pun juga di sini adalah dari Kementerian Agama juga menginginkan semua itu juga berbasis data, berbasis secara online. Sehingga nanti data-data yang ada itu mudah akan kita masukkan ke dalam, misalkan ke EMIS atau mungkin ke Simpatika. Jadi misalkan pendaftaran ini setelah calon wali santri itu mengisi, kemudian dapat notifikasi yaitu pembayaran 300 plus kode unik, kemudian membayar dengan kode unik tersebut, sesuai dengan kode unik tersebut, kemudian otomatis ditunggu sekitar 15 menitan. Jadi setelah bayar ditunggu 15 menit, baru nanti habis itu akan ada notifikasi dan dia bisa untuk mengisi ke loginnya, mengisi NISN-nya, KK-nya dan lain sebagainya. Habis itu baru dia akan mendapatkan nomor pendaftaran. Nomor pendaftarannya, kemudian mendapatkan link dari notifikasi WA itu, link tautan untuk masuk ke grup dari calon wali santri. Masuk, nanti semua pengumuman ada di sana, insya Allah Ta'ala. Kalau memang nanti masih kesulitan, ya karena kami beritahukan kepada pemirsa sekalian bahwasanya 2 hari ini yang sudah mendaftar ke kami ada 245. Ya 245 dalam 2 hari. Jadi subhanallah ya, antusias dari para pemirsa sekalian, dari kaum muslimin. Semoga ini menambah kepercayaan buat kami dari Pondok Pesantren Ibnu Abbas, dan kami juga menghimbau kepada seluruhnya segera untuk mendaftar. Ketika nanti ada permasalahan silahkan menghubungi kami atau kemudian menghubungi call center yang ada di PSB tersebut. Biar bisa dibantu ya Ustaz. Iya, bisa dibantu insya Allah sampai nanti berhasil. Jadi jangan sampai nanti saya sudah membayar ini kok belum nggak bisa-bisa. Insya Allah akan kita bantu sampai berhasil. Baik Ustaz, terima kasih atas penjelasannya. Demikian bagi Anda yang bertanya tadi, semoga menjadi penjelasan bermanfaat dan kita semuanya yang menyimak pada kesempatan sore hari ini. Silahkan kami berikan kesempatan kembali bagi yang ingin bertanya secara langsung via telepon. Sebutkan nama Anda, dari mana Anda berasal, dan kami harapkan pertanyaan yang Anda ajukan berkesesuaian dengan talkshow pendidikan kita di kesempatan sore hari ini. Silahkan. Halo. Belum terhubung. Anda juga bisa kirimkan pertanyaan Anda via pesan singkat atau WA di 0819896543. Silakan telepon yang berikutnya. Halo. Halo. Belum masuk, kami akan bacakan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Kami ingin tahu, Ustaz, dari Abdullah di Cilengsi yang bertanya. Kami ingin tahu, Ustaz, dari kualitas para tenaga pengajar yang ada di Pondok Pesantren Putra dan Putri ini, apakah mereka berkompeten di bidang pendidikan
dan lulusan dari mana saja? Silakan Ustaz, siapa yang mau jawab Ustaz? Ya, jazakumullah khairan pada penanya Bapak Abdullah di Cilengsi tentang kualitas tenaga pendidik. Ya, tenaga pendidik. Insya Allah tenaga pendidik kita dari lulusan Universitas Islam Madinah. Insya Allah beliau Ustadz Abror ini juga lulusan Islam Madinah. Kemudian juga ada dari lulusan Libya juga. Beliau Ustadz Harun, ini di samping saya juga. Beliau ini dua Ustadz ini adalah alumni pertama kita. Jadi beliau alumni pertama, kemudian lulus dari MA kita, melanjutkan ke perguruan tinggi dan kembali ke pondok lagi. Itu yang kami harapkan sehingga nanti bisa mengembangkan pondok pesantren Ibnu Abbas ini lebih luas lagi. Kemudian juga kami juga alumni kita juga ada dari Sekolah Tinggi Dirosah Islamiyah STDI di Jember. Ada juga dari ST Ali dan juga universitas-universitas umum yang lain, guru-guru umum, karena memang di pondok kami walaupun kami ini di SMP-nya itu PKPPS kesetaraan, tetapi mungkin hampir sama dengan pelajaran-pelajaran di MTS. Sama di SMP. Mungkin porsinya agama itu lebih banyak ya. Sampai kemarin itu subhanallah saya juga menginspirasi juga dari Kemenak juga Mbok Yao nanti dirubah ke MTS gitu. Biar lebih formal. Harapan dari harapan dari Kemenak bisa merubah ke ke MTS-nya. Ya kita jawab memang ya kita berproses, bisa nanti paling enggak kita memberikan sumbangsih pendidikan terkhusus untuk masyarakat Sragen dan sekitarnya. Kemudian juga para hufat juga pengajar dari bagian tahfidz juga ini lulusan dari pondok-pondok Al-Quran juga ya, pondok Al-Quran termasuk juga Syekh yang kita datangkan ya, itu mudah-mudahan nanti bisa memberikan warna tersendiri kualitas bacaan anak-anak, kualitas Al-Qurannya itu ya. Kemudian juga kami juga dari Pondok Pesantren Ibnu Abbas itu juga memberikan beasiswa atau bantuan pendidikan kepada para ustadznya, ustadz karyawan. Ya, ustadz karyawan kita kasih bantuan yang mereka melanjutkan yang belum S1, mereka bisa melanjutkan S1. Dan alhamdulillah kemarin ada sekitar 6 guru kita yang selesai S1. Ya, guru S1. Kemudian juga ada berapa ya S2? 11-an ya. Ada 11-an yang guru-guru kita melanjutkan ke S2-nya. Magister pendidikan. Dan ini akan memberikan kualitas lagi kepada pendidikan yang ada di Pondok Pesantren Ibnu Abbas, sekaligus memberikan warna yang bagus tentunya, dan kita mengharapkan mudah-mudahan ini pendidikan ini akan menjadi semakin bagus, dan dari pengurus menginginkan ini jadi mercusuar pendidikan ya, tidak hanya di Kota Sragen tetapi mudah-mudahan se-Indonesia. Mudah-mudahan. Baik Ustaz, barakallahu fikum, terima kasih atas jawabannya, semoga menjadi tambahan ilmu dan kebermanfaatan untuk kita semuanya, untuk membuka wawasan kita, cakrawala kita tentang dunia pendidikan, khususnya mengenai Pondok Pesantren Ibnu Abbas Salafi Sragen ini. Dan waktu juga yang membatasi pertemuan kita di kesempatan sore hari ini. Sebelum kami akhiri, mohon Ustadz memberikan ihtitam. Fadhal Ustadz. Ya, kepada pemirsa Roja dimanapun Anda berada, kami dari Pondok Pesantren Ibnu Abbas tentunya tidak bisa memberikan yang terbaik, ya, memberikan yang terbaik kepada kaum muslimin sekalian, tapi kami mencoba untuk memberikan sebuah pendidikan yang berakidah Ahlussunnah wal Jamaah tentunya, dan tentunya sesuai dengan visi, yaitu dengan biaya yang terjangkau. Dan ini akan kita lakukan dari tahun 2002 sampai sekarang, sekitar mungkin 21 tahun ya, kita sudah meluluskan ratusan alumni yang sudah tersebar di beberapa, bahkan mungkin tidak hanya di Timur Tengah, mereka sekolah tidak hanya di agama ya, ada yang jadi juga, ada yang jadi tentara juga ya.
arsitek juga ya. ada. Ya. Artinya ada yang terjun di dunia iya, umum. Di dunia umum juga ada. Bahkan mungkin juga psikologi juga ada. Ya kita harapkan mereka tidak berhenti di situ, tetapi mereka tetap menjaga akidah yang sahih, akidah dan manhaj yang hafalan mereka juga tetap terjaga, walaupun mereka belajar atau mengajarkan yang umum. Itu mungkin closing dari kami. Mudah-mudahan nanti para pemirsa bisa bergabung dalam keluarga besar Pondok Pesantren Ibnu Abbas di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, dan ini akan memberikan, mudah-mudahan jadi memberikan sumbangsih pendidikan terkhusus di Kota Sragen dan umumnya di seluruh masyarakat Indonesia sekalian, kaum muslimin. Baik Ustaz, barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan. Mengucapkan terima kasih telah meluangkan waktunya di sela-sela kesibukan Ustadz dalam memberikan pengajaran kepada santri-santrinya di pondok pesantren khususnya untuk hadir kemari datang di studio Roja 2 guna menyampaikan berkaitan dengan pondok pesantren Ibnu Abbas Salafi Sragen, Ustaz ya. Semoga informasi ini dapat memberikan kebermanfaatan untuk kita semuanya, dan bagi Anda yang masih mencari sekolah atau pondok pesantren untuk menitipkan putra-putri Anda semuanya, silahkan mulai sekarang untuk mengunjungi website yang telah Ustaz tadi sampaikan, mendaftarkan dan coba masuk atau login untuk bisa nanti menjadi salah satu bagian dari keluarga besar Pondok Pesantren Ibnu Abbas Salafi Sragen. Dan kami yang berdua di kesempatan sore hari ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan dan kekhilafan dalam kami bertutur kata atau menyampaikan program acara ini. Insya Allah kita akan berjumpa kembali di Talkshow Pendidikan di Sabtu sore yang akan datang. Kami akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.